sebuah keputusan di pagi hari. Aku selalu memulai pagiku dengan sebuah momen hening. Cukup beberapa menit untuk mematut diri di cermin, memeriksa anting mutiara di telinga, merapikan ujung blusku, dan menarik napas dalam-dalam sebelum memulai rapat dengan mitra internasional. Itulah satu-satunya waktu berharga di mana aku merasa masih bisa mengendalikan hidupku. Satu tarikan napas tenang sebelum badai datang. Namun, tepat saat aku baru saja hendak menyalakan layar laptop, pintu kamarku tiba-tiba didobrak hingga terbuka. Ibu mertuaku, Bu Lastri, menerobos masuk seperti angin ribut. Di tangannya ada setumpuk tagihan listrik dan sehelai kain pel yang berbau apek. Tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, beliau melemparkan semuanya ke atas meja kerjaku. Kertas-kertas berhamburan di atas keyboard, laptopku yang masih menyala. Beliau menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking seolah satu kata lagi saja bisa menghancurkan seisi ruangan. Buka matamu dan lihat, tagihan listrik bulan ini naik 2 kali lipat gara-gara orang sepertimu yang seharian mendekam di kamar main komputer. Numpang hidup sama suami saja lagaknya sok penting. Pegang kain pel ini dan bersihkan rumah atau enyah dari rumah ini. Aku berdiri membeku. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu momen ini akan datang. Aku hanya tidak menyangka secepat ini. Aku membungkuk untuk memungut kain pel yang dilemparkannya, merasakan setiap serat kasarnya di tanganku. Lalu, aku mengangkat kepala, menatapnya, dan akhirnya menatap lurus ke arah kamera. Laptop yang sudah menyala, bayanganku di layar tampak tenang, tidak gemetar. Mereka menyebutku benalu hanya karena aku tidak keluar rumah tepat pukul 8 pagi. Mereka pikir aku pemalas karena duduk di depan komputer, tapi mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka habiskan, setiap batu bata di rumah ini, bahkan setiap helaan napas, mereka setiap hari, semuanya berasal dari pekerjaan tidak berguna yang mereka hinakan. Aku meletakkan kain pel itu kembali di meja, suaraku terdengar begitu jelas, hingga aku sendiri terkejut dengan ketenanganku. Aku akan pergi, Bu. Tapi, sebelum pergi, sebagai pemilik rumah, aku perlu memberitahukan satu hal. Rumah ini sudah kujual. Pada saat itu, aku tahu hidupku baru saja memasuki babak yang sama sekali berbeda. Setelah pagi yang penuh kekacauan itu, aku menutup pintu kamar, mencoba melanjutkan rapat yang tertunda. Namun, seluruh energiku seakan terkuras habis. Sebagian karena kata-kata pedas Bu Lastri, sebagian lagi karena aku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar gesekan kecil dalam keluarga. Ini adalah pertanda jelas bahwa pernikahanku telah membusuk dari akarnya. Aku bekerja untuk sebuah lembaga investasi besar di Singapura, sebuah pekerjaan yang jika kuceritakan, kebanyakan orang akan sulit membayangkannya. Tumpukan data setiap hari bisa mencapai puluhan gigabyte, dan aku harus menganalisis setiap fluktuasi terkecil untuk membuat keputusan strategis. Penghasilanku lebih dari cukup untuk menafkahi seluruh keluarga, bahkan berlebih. Tapi aku tidak pernah mengatakan ini pada Bima, suamiku. Aku diam karena kupikir menjaga harga diri suami adalah salah satu cara menjaga keharmonisan. Aku pernah percaya bahwa selama aku bersabar, segalanya akan baik-baik saja. Namun, ibu dan adik iparku tidak berpikir demikian. Mereka melihatku dalam balutan daster, duduk di depan layar sepanjang hari, dan langsung menyimpulkan bahwa aku ini pengangguran. Bagi mereka, hanya mereka yang membawa motor atau mobil keluar rumah berdesakan di jam sibuk yang dianggap bekerja. Mereka golongkan bersama orang-orang yang hanya tahu menumpang hidup. Ada pagi-pagi di mana aku mendengar mereka berbicara di luar kamar. Suara mereka cukup pelan seolah mengira aku tidak akan mendengar, tetapi cukup keras untuk mengiris hatiku. Perempuan itu sepertinya tidak menghasilkan uang sepeser pun. Seharian malas-malasan di kamar, tidak tahu malu apa? Aku hanya bisa mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, untuk terus bertahan. Itulah kesalahan pertamaku, berpikir bahwa diam adalah sebuah solusi. Dan Bima, pria yang pernah kupercayai sepenuhnya, di hadapan semua orang selalu tampil sempurna. Kemeja putih yang disetrika licin, dasi yang sedikit miring, untuk memberi kesan sibuk dan berwibawa. Dia mengaku sebagai seorang direktur, kemana-mana selalu mengatakan sedang mengelola proyek ini dan itu. Ibunya sangat bangga, memamerkan pada tetangga bahwa putranya sukses, menafkahi istri dan keluarganya. Tapi hanya aku yang tahu kebenaran di balik penampilan itu. Larut malam, Bima diam-diam duduk di meja makan, membuka ponselnya untuk melihat pergerakan harga kripto, wajahnya tegang seolah hanya seutas benang tipis yang menopang harapan terakhirnya. Aku pernah melihat email tagihan utang. Aku pernah diam-diam membayar beberapa cicilannya untuk menyelamatkan mukanya. Aku percaya, itu hanyalah fase sulit sementara, tapi semakin hari aku sadar,
dia tidak pernah ingin keluar dari kubangan itu. Dia tenggelam semakin dalam dan menyeretku. Bersamanya, Bima selalu memainkan peran sebagai suami teladan di depan ibunya. Setiap kali melihatku keluar kamar untuk makan, dia selalu berkata dengan suara keras, "Kamu, istirahat saja, sayang. Biar Mas yang urus." Tapi kalimat itu tidak pernah ditujukan untukku. Itu adalah pertunjukannya, sebuah sandiwara di mana aku tidak lagi ingin menjadi lawan mainnya. Aku mulai menyadari bahwa keretakan di keluarga ini bukan disebabkan oleh satu orang, melainkan oleh kompromi berkepanjangan yang kulakukan. Dan aku tahu, jika aku terus diam, hidupku akan terus dibentuk oleh prasangka yang mereka bangun. Saat itulah aku memutuskan untuk mendokumentasikan semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sejak aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku menjalani hidupku sendiri, atau hanya ada dalam kehidupan orang lain? Segalanya seolah dirancang untuk menguji batasku. Hanya dalam beberapa minggu setelah insiden awal, keluarga, suamiku terus-menerus mendorongku ke dalam situasi yang jika orang luar tahu, mereka akan mengira itu hanyalah adegan berlebihan dalam sinetron. Tapi bagiku, semuanya sangat nyata, sangat mentah, dan begitu menyakitkan hingga aku sulit bernapas. Suatu sore, saat sedang mempersiapkan presentasi penting, aku membuka lemari untuk mencari laptop cadangan. Tapi gembok lemari itu sudah rusak, bukan hanya terbuka, tapi dirusak paksa. Aku langsung tahu ada yang tidak beres, karena lemari ini adalah tempatku menyimpan barang-barang paling berharga, baik secara materi maupun emosional. Aku membuka setiap laci, dan jantungku seakan jatuh saat menemukan tas Lady Dior hitam edisi terbatas milikku telah lenyap. Aku berlari ke ruang tamu. Dinda, adik iparku, sedang berdiri di depan cermin, berputar ke kiri dan ke kanan, seperti seorang model amatir. Di tangannya, tergenggam tas milikku, dengan senyum santai yang arogan, gaun pendek berkilauan, yang dikenakannya sangat kontras dengan amarah yang membuncah di dalam diriku. "Dinda, itu tasku." Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Dinda mengangkat bahu, membelakangiku seolah aku ini udara. "Aku tahu, aku pinjam sebentar untuk ke pesta. Kamu merusak gembok lemariku." Kali ini Dinda berbalik, meletakkan tasku di meja seolah itu benda tak berharga. Dia memegangnya hanya dengan 2 jari, lalu menjawab dengan nada tak peduli. "Gemboknya sudah tua, aku sentuh sedikit saja langsung lepas. Jangan berlebihan, deh. Orang numpang hidup sepertimu paling-paling pakai barang KW, aku pakai saja, sudah untung." Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Perutku terasa mulas. Bukan karena nilai tas itu, tapi karena pelanggaran yang kurang ajar dan penghinaan yang terang-terangan. Aku menggigit, bibirku erat-erat agar tidak mengucapkan kalimat yang akan membuat segalanya lepas kendali. "Kembalikan." Suaraku rendah. Dinda melemparkan tas itu ke meja. Aku membukanya untuk memeriksa, dan hatiku mencelos saat melihat gesper logamnya tergores dalam dan penyok. Tanda bahwa dia bukan hanya meminjam, tapi menggeledah dan merusaknya. Aku menatap Dinda. "Dinda, kamu harus ganti rugi." Dia tertawa. "Kamu pikir kamu siapa? Uang di rumah ini semuanya milik Mas Bima. Kamu punya uang sebesar pun untuk menuntut ganti rugi?" Aku menelan kembali bantahanku. Bukan karena aku tidak bisa bicara, tapi karena aku tahu pertengkaran tak berguna dengan orang ini hanya akan membuatku semakin lelah. Aku membawa tasku kembali ke kamar dalam diam, merasakan setiap goresan. Itu seakan terukir di hatiku. Kupikir itu adalah puncak dari rasa tidak hormat, sampai aku menemukan sebuah kamera mini yang terpasang dengan rapi di sudut ruang kerjaku. Hari itu, aku menerima pesan dari seorang rekan dekat di Singapura. "Maya, kamu baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba pinjam uang? Ada masalah?" Aku tertegun. Aku tidak pernah meminjam uang dari siapapun. Aku segera masuk akun media sosialku, dan menemukan serangkaian pesan permintaan pinjaman yang dikirim dari akunku sendiri, dengan nada memelas seolah aku akan segera hancur. Aku langsung tahu pelakunya pastilah Dinda. Tidak ada orang lain di rumah ini yang bisa atau punya kemampuan untuk mengakses komputernya selain dia. Yang tidak kusangka adalah tingkat kenekatan dan keberaniannya. Aku memeriksa rekaman dari kamera keamanan yang kupasang sendiri di kamarku, dan aku membeku saat melihat sebuah video tersimpan. Dinda berdiri di depan pintuku, mencoba mengintip dari celah untuk melihat keyboardku setiap kali aku membuka laptop. Di rekaman lain, terlihat dia diam-diam memasang sebuah alat seukuran ibu jari di sudut dinding. Aku duduk di kursi, telapak tanganku dingin. Sebuah kebenaran terpampang nyata, bukan hanya barang-barangku yang dilanggar, bukan hanya kehormatanku yang dinodai, tetapi hak privasi paling dasar pun telah dihancurkan. Aku tahu, jika aku terus diam, mereka akan berbuat lebih jauh. Aku tidak bisa terus pasif.
Dan, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku sadar aku punya pilihan lain. Selain bersabar, aku mulai mengumpulkan semua bukti. Setiap ucapan Bu Lastri ku rekam. Setiap kali Dinda menghinaku, ku simpan pesannya. Setiap rupiah yang ku keluarkan untuk rumah ini, ku cetak rekening korannya dengan jelas. Setiap kali kamera merekam, perilaku mereka, ku simpan di hard drive yang aman. Aku tidak lagi melakukan ini, agar mereka menerima ganjarannya. Aku melakukannya karena aku perlu membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak gila, tidak lemah, dan tidak sedang berhayal. Aku benar-benar sedang dilanggar, dihina, dan direndahkan. Dan aku harus menyelamatkan diriku sebelum tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Malam itu, aku duduk di depan layar, meninjau kembali semua bukti seolah sedang menonton ringkasan hidupku yang menyimpang. Dari luar pintu, aku mendengar suara Bu Lastri dan Dinda. Tadi dia kenapa marah-marah begitu? Mungkin tahu tasnya rusak. Biarkan saja. Orang yang tidak menghasilkan uang, hartanya juga tidak ada artinya. Aku memejamkan mata, rasa sakit bercampur kelelahan menyelimutiku. Namun di tengah kelelahan itu, sesuatu perlahan bersinar, sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa lagi membiarkan hidupku dibentuk oleh orang-orang ini. Aku membuka jurnal kerjaku, mengetik tanggal hari ini. Mereka pikir aku akan selamanya diam. Tapi, diam tidak bisa lagi menyelamatkanku. Dan aku tahu, ini baru lapisan pertama dari badai yang jauh lebih besar yang menanti di depan. Kupikir, aku sudah terbiasa dengan tamparan tak kasat mata, terbiasa dengan pelanggaran dan caci maki. Tapi ternyata aku tidak pernah benar-benar siap untuk pukulan terberat, pukulan yang datang dari orang yang pernah kupercayai dengan seluruh masa depanku. Hari itu, aku menerima telepon dari bank. Suara petugasnya sopan tapi penuh kehati-hatian. "Selamat siang, Ibu Maya. Kami menghubungi untuk mengonfirmasi pengajuan pinjaman tambahan atas nama Bapak Bima. Karena sertifikat rumah atas nama Bapak dan Ibu, kami memerlukan persetujuan bersama." Aku membeku. Pinjaman tambahan apa? Di seberang sana, keheningan yang canggung terasa begitu lama. Lalu petugas itu melanjutkan, "Bapak Bima telah membawa sertifikat hak milik untuk diagunkan kembali. Sesuai prosedur untuk aset bersama." Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku mengangkat kepala, memandang sekeliling ruang kerjaku, tempat di mana aku telah menghabiskan ribuan jam untuk mencari setiap rupiah. Tempat di mana aku telah mencurahkan keringat dan pikiran untuk analisis yang rumit. Dan sekarang, satu-satunya aset yang kumiliki, sesuatu yang kubayar dengan jerih payahku sendiri, digadaikan di belakangku. Sekali lagi, aku meletakkan telepon, kedua tanganku gemetar. Aku tidak menangis, mungkin karena air mataku sudah lama kering untuk pria ini. Aku keluar dari kamar untuk mencari Bima. Dia sedang duduk di sofa, kaki di atas meja, bermain ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika aku bertanya langsung, wajahnya berubah sesaat, lalu dia menyembunyikannya seolah tidak ada yang aneh. "Oh itu, Mas cuma pinjam, sementara, nanti juga Mas tebus lagi. Kamu jangan besar-besarkan masalah. Kamu menggadaikan sertifikat rumah tanpa memberitahuku?" Aku menatap lurus ke matanya. Bima mengangkat bahu. "Aku kan suamimu, aku punya hak. Lagi pula rumah ini kan, bukan milikmu sendiri, atas nama kita berdua." Aku tertawa, tawa getir yang membuatku merasa asing dengan diriku sendiri. "Atas nama berdua, kamu benar-benar ingin aku ingatkan siapa yang membayar setiap cicilan rumah ini?" Bima berdiri dengan kesal, suaranya meninggi. "Jangan besar-besarkan masalah, aku sedang pusing." "Kamu yang pusing?" Aku mengulangi. "Lalu aku bagaimana?" "Bima, apa kamu pernah bertanya seberapa pusingnya aku?" Dia memalingkan wajah, menghindar. Dan pada saat itu, aku tahu orang di hadapanku bukan hanya pengecut, dia juga orang yang tega menghancurkan hidupku, hanya untuk menyelamatkan harga dirinya yang kosong. Malam itu, aku harus rapat dengan Dewan Direksi dari Singapura, sebuah presentasi krusial yang menentukan masa depan proyek yang kukerjakan selama berbulan-bulan. Aku telah mempersiapkan setiap slide, setiap grafik dengan teliti. Aku tahu aku hanya punya satu kesempatan. Tapi, begitu aku memulai kalimat pertamaku, layar di hadapanku menjadi gelap, kipas angin mati, router mati, komputer mati. Ruangan itu tiba-tiba gelap gulita. Aku mendengar Bu Lastri berteriak dari koridor. "Sudah Ibu matikan listriknya, seharian alasan kerja untuk menghindari masak. Turun ke dapur sekarang." Aku langsung berdiri dan berlari keluar. "Ibu apa-apaan? Aku sedang rapat." Bu Lastri berkacak pinggang, wajahnya menantang. "Rapat apa? Pura-pura sibuk saja. Di rumah ini siapa yang kerja siapa yang nganggur, Ibu tahu semua. Kalau tidak mau turun masak, Ibu matikan saja skrinnya biar semua tidak bisa pakai listrik." "Aku sedang rapat internasional, Bu, ini sangat penting."
Penting apanya? Menghasilkan uang tidak? Bisa menafkahi siapa? Jangan banyak gaya. Tiba-tiba aku merasa mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu karena marah atau karena putus asa. Notifikasi dari ponselku terus berbunyi, menandakan mereka menungguku di rapat, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana, mendengarkan caci maki yang seperti siraman air dingin di kepalaku. Dinda muncul entah dari mana sambil tersenyum sinis. Sudah, Mbak Maya, masak saja. Jangan sok presentasi ini itu. Kalau Mbak bisa menghasilkan uang, dunia ini sudah kiamat. Saat itu, aku merasa bukan lagi manusia. Aku hanyalah bayangan yang mereka cabik-cabik dengan prasangka, dengan kekejaman, dengan kebodohan yang keras. Kepala. Aku berlari ke kamar, mencoba menyalakan komputer lagi, tapi rapat itu sudah ditandai sebagai incomplete. Proyek ditunda, dan aku menerima pesan, teguran dari atasan. Aku terduduk di lantai, memegangi kepalaku. Belum pernah aku merasa begitu, kehilangan energi. Belum pernah aku merasa didorong ke jurang sedalam ini. Keesokan harinya, aku menemui satu-satunya orang yang kupercayai. Rian, sahabatku sejak kuliah yang kini menjadi pengacara. Ketika aku meletakkan tumpukan berkas dan bukti di mejanya, Rian terdiam sangat lama. Kalau semua yang kamu ceritakan ini benar, Maya, kamu harus keluar dari sana, secepatnya. Aku tahu, kataku dengan suara serak. Tapi aku tidak mau membuat keributan, aku hanya ingin putus hubungan dengan bersih. Rian menaikkan kacamatanya, menatapku dengan sangat serius. Maya, kamu sudah membayar hampir seluruh nilai rumah itu, tapi karena atas nama bersama, Bima, punya hak untuk menggadaikannya. Kalau kamu tidak bertindak cepat, utangnya akan menjadi beban yang menimpamu. Aku harus bagaimana? Alihkan seluruh kepemilikanmu, lunasi utang di bank, lalu jual rumah itu ke pihak ketiga. Jual rumah? Sungguhan, kamu tidak punya pilihan lain. Bima sedang mengubah rumah itu menjadi perangkap untuk kalian berdua, tapi hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Aku menatap ke meja. Tumpukan kertas itu seakan berputar di mataku. Aku tidak mau menghancurkan keluarga. Keluarga yang mana? Rian balik bertanya. Tempat di mana kamu dilanggar, dihina, dan ditindas setiap hari? Tempat di mana suami yang seharusnya melindungimu justru mendorongmu ke jurang? Kamu menyebut itu keluarga? Aku terdiam, sebuah kebenaran yang menyakitkan tapi jelas. Rian meletakkan tangannya di bahuku. Maya, terkadang untuk menyelamatkan diri, kita harus membuat keputusan yang kejam. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa ada arah yang jelas di hatiku. Logis dan menyakitkan. Aku akan melakukannya. Dan itulah saatnya aku tahu. Hidupku telah resmi memasuki tahap di mana tidak ada jalan untuk kembali. Aku akan menjual rumah itu. Aku akan memutus semua yang menggerogotiku. Dan aku akan melangkah keluar dari kegelapan dengan kakiku sendiri. Pukul 6 pagi itu, langit masih remang-remang. Suara gorden yang ditarik dan langkah sepatu hak tinggi di lantai keramik membangunkanku. Aku membuka pintu kamar dan mendapati Dinda sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Dia mengenakan gaun desainer yang belum pernah kupakai sekalipun, hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri setelah sebuah proyek besar selesai. Dia berputar, mengibaskan rambut, dan berpose untuk foto seolah udara di sekelilingnya adalah miliknya seorang. Bagus kan? Kata Dinda tanpa menoleh padaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap gaun itu dan bertanya-tanya, berapa banyak lagi barang di lemariku yang telah menjadi properti fotonya tanpa sepengetahuanku. Belum sempat aku berkata apa-apa, Bu Lastri sudah muncul di depan pintuku, melemparkan koperku ke lantai dengan kasar seolah itu sekarung sampah. Berkemas, ibu tidak mau menampung benalu. Kamar ini akan dipakai Dinda untuk menyimpan koleksi tasnya. Keluar dari rumahku, aku berdiri di sana, mendengarkan setiap teriakannya seperti gema suara aneh. Dari kejauhan, kata-katanya tidak lagi menusukku seperti dulu. Aku melihat koperku yang tergeletak dengan pakaian berhamburan. Pemandangan yang jika kulihat beberapa bulan lalu, mungkin akan membuatku menangis. Tapi hari ini, hatiku anehnya terasa tenang. Dinda melirikku dengan tatapan menghina. Sebaiknya kamu memang pergi. Di sini, Sumpek, kamu hanya mengotori rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menahan diri, tapi untuk bersiap. Mereka belum tahu bahwa segalanya akan segera berakhir. Aku kembali ke kamar, membuka laptop. Layar menampilkan notifikasi yang telah kutunda selama berhari-hari, konfirmasi penyerahan aset properti. Aku meletakkan jariku di tombol enter, dan pada saat itu, aku merasa sangat jelas. Aku bukan lagi orang yang terpojok. Aku adalah orang yang memilih. Aku menekan enter. Suara klik kecil yang lembut, tapi cukup untuk mengakhiri seluruh kehidupan lamaku. Aku melangkah keluar. Bu Lastri berdiri dengan sapu di tangan, tatapannya penuh kemenangan.
Bima muncul di belakangnya, rambutnya masih acak-acakan, wajahnya lelah tapi masih berusaha menjaga wibawanya. Aku menatap mereka satu persatu, lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku akan pergi. Ibu benar. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Bu Lastri menyahut dengan ketus. Tahu diri juga akhirnya. Aku memotong kalimatnya. Karena 10 menit lagi pemilik baru rumah ini akan datang untuk mengambil alih. Hening. Bu Lastri menatapku seolah aku baru saja mengatakan hal paling tidak masuk akal di dunia. Bima yang pertama kali bereaksi. Kamu bilang apa? Aku mengulanginya. Kali ini menatap lurus ke matanya. Rumah ini sudah dijual. Aku membuka tas, mengeluarkan tumpukan rekening koran yang telah kusiapkan selama berminggu-minggu. Kuberikan pada Bima tanpa getaran sedikit pun di tanganku. Kamu bilang pada ibumu kalau kamu yang menafkahiku. Kamu bilang aku, benalu? Ini bukti transfer selama 36 bulan. Setiap bulan, 40 juta rupiah untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Semuanya dari rekeningku. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Aku melanjutkan dengan nada datar. Aku sudah melunasi seluruh utang bersama di bank. Bagian kepemilikanku sudah dialihkan. Akta jual beli sudah selesai pagi ini. Aku menatap lurus ke arah Bima. Kamu punya waktu 24 jam untuk melunasi sisa utang pribadimu, kalau tidak, kamulah yang akan diusir dari rumah ini. Bu Lastri berkedip-kedip, lalu berteriak. Tidak mungkin, rumah ini milik anakku. Aku menoleh padanya dengan tenang. Bukan, Bu. Rumah ini adalah aset bersama, dan bagian saya telah dijual secara sah. Pemilik baru akan datang kapan saja. Bu Lastri melemparkan sapunya, hendak merebut tumpukan kertas itu, tapi aku mundur. Aku tidak akan berdebat lagi dengan ibu. Ini hukum, bukan perasaan. Aku menoleh ke Dinda. Dia berdiri membeku, tangannya masih memegang ponsel untuk selfie. Dan kamu, kataku. Ini bukti kamu memalsukan akunku untuk meminjam uang dari rekan kerjaku. Aku meletakkan sebuah USB berisi data di hadapannya. Pasalnya adalah penipuan dan pencurian identitas. Pengacaraku yang akan menghubungimu. Wajah Dinda pucat tergagap. Mbak mengancamku? Aku kan cuma pinjam. Kamu meminjam atas namaku. Itu tindakan kriminal. Aku mengatakannya dengan perlahan, agar setiap kata jatuh tepat sasaran. Aku sadar tubuhku tidak lagi gemetar. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi rasa takut. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri tegak dengan harga diriku sendiri. Bima mendekat, mencoba memegang tanganku. Maya, jangan lakukan ini. Masalah, Mas tahu, masalah, beri Mas kesempatan lagi. Aku menarik tanganku. Kamu sudah punya banyak kesempatan. Kamu memilih gengsi daripada kebenaran. Kamu memilih kebohongan daripada melindungiku. Aku menutup tas, menarik koperku dengan satu tangan. Aku pergi. Aku tidak seharusnya berada di sini. Saat aku berbalik dan melangkah ke gerbang, tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa begitu ringan. Bukan karena aku meninggalkan rumah itu, tapi karena aku telah meninggalkan kehidupan yang mereka ciptakan untukku. Aku telah memilih diriku kembali. Aku menarik koperku sampai ke gerbang ketika langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakangku. Bima berlari menghampiri, wajahnya panik seperti orang yang baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Dia menyentuh bahuku, tapi aku menghindar. Maya, kumohon jangan pergi. Masalah, Mas tahu masalah. Suaranya bergetar, sangat berbeda dari keangkuhannya yang biasa. Aku menatapnya sejenak, cukup untuk menyadari bahwa pria yang pernah kucintai telah lama hilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang mencoba berpegangan pada kehidupan yang telah ia hancurkan sendiri. Bima, kataku sepelan embusan napas. Kamu berlutut hari ini bukan karena aku. Kamu berlutut karena kamu takut kehilangan pegangan terakhirmu. Aku menatap lurus ke matanya. Sedangkan aku sudah kehilanganmu sejak lama. Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah pergi. Tapi Bima tidak menyerah. Dia tiba-tiba berlutut di halaman, kedua tangannya terkatup, suaranya putus asa. Maya, aku mohon, jangan jual rumahnya, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan berubah. Bu Lastri berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Bima, berdiri. Kamu kenapa? Itu rumahmu. Aku berbalik dan menatap lurus pada ibu mertuaku. Bukan Bu, itu adalah aset hukum. Dan bagian saya telah saya jual. Bu Lastri membuka mulut tapi tidak bisa menemukan kata-kata. Rumah yang selalu ia anggap sebagai bukti bahwa Bima menafkahiku, kini tidak lagi berada di tangan mereka. Semua penghinaan yang pernah mereka lemparkan padaku, tiba-tiba menjadi bumerang yang menghantam mereka. Dan tepat pada saat itu, sebuah mobil dari firma hukum berhenti di depan gerbang. Dua staf turun,
membawa map dan peralatan inventaris. Salah satu dari mereka berkata, kami datang sesuai jadwal untuk melakukan serah terima aset kepada pemilik yang baru. Suasana seakan membeku. Dinda berdiri kaku dalam balutan gaun desainer milikku, wajahnya pucat. Bu Lastri melihat sekeliling seolah mencari jalan keluar, tapi tidak ada. Bima masih berlutut di hadapanku, matanya memohon bercampur putus. Asa, aku hanya mengucapkan satu kalimat. Ini bukan lagi urusanku. Salah satu staf menoleh padaku. Ibu Maya, apakah Anda ingin menandatangani konfirmasi terakhir? Aku mengangguk, mengambil pulpen, dan menandatanganinya. Goresan pulpen itu, begitu mulus, begitu ringan hingga aku sendiri terkejut. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Setelah selesai, aku menutup map itu, dan merasa seluruh kehidupan lamaku ikut tertutup bersamanya. Sopir membukakan pintu mobil untukku. Ketika aku meletakkan koper di bagasi dan melangkah masuk ke kursi belakang, aku masih bisa merasakan tatapan putus asa. Bima mengikutiku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Pintu mobil tertutup, mengisolasiku sepenuhnya dari kebisingan di luar. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi suara kehancuran yang bisa menyentuhku. Udara di dalam mobil terasa lebih hangat daripada di mana pun aku pernah berada di rumah itu. Saat mobil mulai berjalan, aku melihat keluar jendela. Rumah yang pernah menjadi impianku, yang pernah menampung begitu banyak harapan, yang pernah dipenuhi dengan penderitaan, kini menjauh di belakang seperti adegan film yang memudar. Aku melihat Bu Lastri berdiri terpaku, tangannya gemetar berpegangan pada kusen pintu. Aku melihat Dinda memeluk ponselnya, wajahnya pucat seolah harga dirinya baru saja diremukkan. Dan aku melihat Bima, masih berlutut di sana. Posisi berlutut yang lebih didasari oleh ketakutan kehilangan keuntungan daripada kehilangan orang yang ia cintai. Anehnya, aku tidak lagi marah pada mereka. Aku hanya merasa ringan. Mobil berbelok ke jalan raya. Sinar matahari pagi mulai menembus kaca, menyinari tanganku dengan lapisan cahaya tipis yang hangat. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Sebuah tarikan napas yang kurasa telah hilang dariku sejak lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas dengan bebas. Ketika mobil berhenti di depan kantor hukum, Rian sudah menunggu. Melihatku turun, dia hanya mengangguk. Sudah beres? Aku tersenyum tipis. Lebih beres dari yang pernah ada. Rian membawaku ke ruang kerjanya, menyerahkan salinan resmi surat pemisahan aset. Mulai sekarang, semua utang atas nama Bima tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kamu sudah bersih, Maya. Aku memegang tumpukan kertas itu, rasanya seperti memegang tiket menuju kehidupan yang lain. Aku sudah hidup dalam ketakutan terlalu lama, kataku. Sekarang tidak ada lagi yang mengikatku. Rian menatapku dengan hangat tapi tegas. Maya, terkadang untuk hidup menjadi diri sendiri, kita harus berani mengambil risiko. Berani meninggalkan tempat yang menyakitkan tapi terasa akrab. Dan kamu sudah berhasil melakukannya. Aku mengangguk pelan. Dari balik jendela kaca di lantai 2, kota bersinar, terang di bawah matahari. Orang-orang berlalu lalang, berbicara dan tertawa, memulai hari yang baru. Aku melihat keramaian itu, dan merasa seolah aku juga sedang memulai kehidupan yang lain. Kehidupan di mana akulah yang memegang kendali, tak ada yang bisa merampasnya. Itu bukan hanya pembebasan. Itu adalah kelahiran kembali. Setahun telah berlalu sejak hari aku melangkah keluar dari gerbang itu hanya dengan sebuah koper dan sisa-sisa harga diri. Segalanya berubah, bukan dalam sekejap mata seperti di film, melainkan perlahan, hari demi hari, saat aku membangun kembali diriku, selangkah demi selangkah, tanpa harus berjuang untuk bertahan di tengah penghinaan siapapun. Hari ini, aku duduk di sebuah penthouse dengan pemandangan laut di Bali. Cahaya matahari menembus kaca jendela, terpantul di lantai seperti karpet emas. Di meja, masih ada laptop yang sama, tapi ia bukan lagi barang bukti yang membuat dihina, melainkan rekan setiaku. Setiap kali membukanya, aku mengingatkan diriku bahwa hidupku telah berubah, dan semuanya dimulai dari keberanian untuk berkata, tidak. Pekerjaanku jauh lebih lancar. Tak ada lagi rapat dalam ketakutan, tak ada lagi suara langkah kaki yang mengintai di depan pintu, tak ada lagi percakapan pedas di tengah malam yang sampai ke telingaku. Aku bekerja dalam keheningan yang damai, di mana suara ketikan keyboard berpadu dengan deburan ombak di bawah gedung. Pagi hari, aku menyeduh secangkir teh hangat membuka jendela agar angin laut masuk. Uap teh mengepul, aromanya yang segar mengelilingiku seperti sebuah pengingat, aku telah selamat dari badai. Dan kini, aku berdiri di atas tanahku, sendiri, tak perlu lagi menghindar, tak perlu lagi meringkuk karena takut dihina. Terkadang aku masih bertanya-tanya, jika tahun itu aku tidak mengumpulkan bukti,
tidak menemui Rian, tidak menandatangani surat jual beli rumah, akan seperti apa hidupku? Mungkin aku masih meringkuk di kamar yang gelap, menahan caci maki, menahan kebohongan Bima, menahan perasaan direndahkan di rumah yang kubayar, dengan keringatku sendiri. Dulu kupikir pergi adalah sebuah kegagalan, tapi sekarang aku paham, pergi terkadang adalah satu-satunya kemenangan yang bisa kita pertahankan untuk diri sendiri. Aku berdiri dan melangkah ke balkon. Di bawah sana, laut membentang biru, ombak bergulung ke pantai, lapisan demi lapisan, sabar dan gigih. Aku menyesap teh, membiarkan kehangatannya mengalir di tenggorokan dan tanpa sadar tersenyum saat mengingat diriku setahun yang lalu. Rapuh, penuh luka, tapi diam-diam mencari jalan keluar. Aku teringat sebuah kalimat yang sudah lama tak berani kuhadapi. Pernikahan bukanlah tempat berlindung bagi kemalasan atau keserakahan. Dulu aku tidak mengerti artinya. Kupikir, selama aku berusaha, berkorban, dan mencintai, sebuah rumah akan menjadi rumah yang sesungguhnya. Tapi pernikahan tidak bisa dibangun di atas penderitaan salah satu pihak dan pemanfaatan yang kurang ajar dari pihak lain. Sebuah atap hanya bisa kokoh jika ada rasa hormat dari kedua belah pihak. Aku menatap laut, dan filosofi itu terdengar begitu jelas di benakku. Ketika kau berani berkata tidak pada penghinaan, saat itulah kau mulai hidup sesuai dengan nilaimu sendiri. Aku butuh bertahun-tahun untuk belajar berkata tidak. Tidak pada kekerasan mental, tidak pada kebohongan, tidak pada orang-orang yang bergantung padaku, tapi menganggapku benalu, tidak pada usahaku mengubah diri menjadi bayangan, hanya demi menjaga keharmonisan. Tapi saat pertama kali aku mengatakannya, saat itulah aku menemukan diriku kembali. Ponselku bergetar pelan, pesan dari Rian. Bagaimana Bali? Ingat istirahat, kamu bekerja terlalu keras. Aku tertawa. Aku baik-baik saja, sungguh, jawabku. Lalu aku meletakkan ponsel, menatap laut sekali lagi. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara ombak, seperti restu dari alam. Kehidupan baruku tidak sempurna, tapi ini milikku. Tak ada orang lain yang berhak mendefinisikannya lagi. Aku meletakkan cangkir teh, membuka laptop, dan pada saat itu aku sadar. Masa depan tidak lagi membuatku takut. Aku telah hidup, kembali. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri, dan aku pantas mendapatkannya.